Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aljabar dan operasinya. Ini merupakan materi dari kelas 7. Nah, langsung saja ya. Kita ke penjelasan yang pertama. Kita nih belajar tentang aljabar. Tujuan kita belajar aljabar nih untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan, saya bacakan. Pak Idris ini mempunyai kebun apel berbentuk persegi. Nah, sedangkan Pak Thohir ini mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari sisi kebun Pak Idris. Nah, berarti Pak Thohir ini mempunyai panjangnya lebih besar dari Pak Idris. Lebih besar itu kita tidak tahu berapa nilainya. Pokoknya kita dapat satu clue, yaitu 20 meter lebih panjang. Nah, kemudian lebarnya berapa nih? Nah, Pak Thohir ini juga mempunyai lebar 15 meter yang kurang dari sisi kebun Pak Idris, berarti kurang dari 15. Kita nggak tahu berapa, apa 14 atau 13 atau 12. Nah, jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun Pak Idris. Nah, yang tidak kita ketahui itu adalah panjang sisi kebun Pak Idris dan juga luas dari kebun Pak Idris tersebut. Nah, yang sudah kita dapat clue itu cuma 20 meter lebih panjang, dan untuk sisinya 15 kurang 15 meter tuh lebih pendek. Nah, kita nggak tahu itu berapa, atau 13 atau 14 atau 10. Nih permasalahan seperti ini kita harus selesaikan dalam bentuk aljabar. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ini siapa ya? Ini merupakan bapak aljabar. Bapak yang menemukan aljabar. Nah, kita lihat sejarahnya. Ini Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ini sering disebut al-Khwarizmi. Beliau ini merupakan ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm. Sekarang ini dulu namanya Khawarizm, sekarang udah Uzbekistan, dan wafat sekitar 850 di Baghdad, Irak. Selama hidupnya, Al-Khwarizmi bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Nah, beliau ini seorang dosen di Baghdad. Yang mendirikan sekolah tersebut tuh seorang khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Kontribusi Al-Khwarizmi tidak hanya berdampak pada matematika saja, tapi juga kebahasaan. Nah, ada kan Muhammad bin Musa al-Khwarizmi kan algoritma juga. Nah, dari algoritma itu diambil dari kata algorismi, pelatihan dari nama Al-Khwarizmi. Algoritma ini diambil dari kata nama beliau. Nah, Al-Khwarizmi juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algoritmo yang berarti digit. Nah, di Inggris juga memiliki istilah algoritma. Kalau di Inggris namanya algoritma, kalau di Spanyol tuh guarismo, kalau di Portugis algoritmo. Kata aljabar, kan aljabar itu berasal dari kata aljab. Nah, suatu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau. Nah, aljabar ini sudah tercantum di buku beliau penulisnya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jab wa Al-Mukabalah.
Atau translate-nya tuh buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, yang ditulis pada tahun 820. Buku pertama Alkwiz, buku yang ini tuh kemudian diterjemahkan lagi di bahasa Latin sebagai diterjemahkan dari bahasa Latin yang namanya Liber Algebra eta Musabala oleh Robert Sirster dari Segovia pada tahun 1945 dan juga oleh Gerardus dari Seremon pada abad ke-12. Nah, untuk selanjutnya, apa itu aljabar? Kita nggak tahu, kita belajar aljabar, kita udah tahu aljabar itu untuk memecahkan suatu masalah yang sudah dijelaskan yang pertama. Nah, aljabar itu apa ya? Nah, aljabar itu sebuah bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel yang mewakili nilai yang belum ketahui. Yang tadi yang Pak Thohir, kita belum ketahui nilai panjang sisinya 20 meter kan lebih. Berarti belum kita ketahui, atau 21, 22 bisa jadi 100, 101. Ini mempermudah kita. Nah, variabel itu apa ya? Variabel kita lihat di sini 5x ditambah 6. Nah, variabelnya apa? Variabelnya x. Variabel itu yang bentuknya huruf. Ya, boleh x, y, m, p, a, b, c boleh. Abjadnya boleh. Karena itu merupakan simbol tidak terpengaruh pada waktu kita cari itu, nggak berpengaruh nilainya gitu. Nah, kalau di sini berapa? Kalau 5x dikurang 9 ditambah x, berarti variabelnya x dan p. X dan p. Nah, untuk r tambah 6 berapa? Ini ada sedikit kesalahan. Ini merupakan bentuk aljabarnya kayak gimana ya? Tapi udah kita singgung sebelumnya kan, bentuk aljabarnya kayak gini. 3y ditambah 6. 3y tapi mempunyai bentuk aljabar itu punya konstanta. Dari 3y ditambah 6 konstantanya berapa? Konstantanya itu 3. Nah, ada juga namanya variabel. Variabel kan udah kita singgung berapa? Ya, yang berbentuk huruf berapa? Y. Nah, kalau koefisiennya berapa? 6. Kalau koefisien itu tidak berdampingan sama variabel. Kalau misal 3y itu namanya konstanta, ya. Nah, ada lagi namanya 3y dan namanya apa namanya? Itu namanya suku. Nah, kita coba contoh kedua, bentuk aljabar. Ini 3y ditambah 6 2x. Berapa konstantanya? 3 dan 2. Variabelnya berapa? Y dan x. Kalau koefisiennya 6. Nah, sukunya berapa? Sukunya 3y dan 6 dan 2. Nah, untuk selanjutnya kita coba, kan udah kita tahu koefisiennya berapa. Koefisiennya itu yang mana, variabelnya yang mana, konstantanya yang mana. Kita coba dengan pengurangan dan penjumlahan. Misal 4x dikurang 6x, kan di bab 1 kan materi sebelumnya kan kita udah belajar bilangan, pasti udah tahu pengurangannya. Misalkan 4 dikurang 6 kan udah belajar. Nah, kita coba pengurangan 4x dikurang 6x. Kan kalau misal variabelnya kan sama-sama x, berarti bisa dikurang. Nah, berapa? Min 2x. Kenapa min 2x? 4 kita cuma kurangkan yang angkanya 4 kurang 6. Berapa? 4 kurang 6 min 2. Variabelnya berapa? X. Berarti tambahkan x. Berarti jumlahnya adalah min 2x. Nah, kita coba contoh kedua. Variabelnya berapa? Variabelnya apa di sini? M. Berarti angkanya 4 dikurang 2 berapa? Ya, jumlahnya 2M. Nih, yang penjumlahan 7Y ditambah 7Y, yang kita jumlahkan 7 tambah 7 14Y. Nah,
Ini gimana ya? Ini udah 2, ini lagi 4 lagi sukunya. Tadi sukunya cuma 2. Yang ini punya 4 suku nih. Gimana caranya ya? Nah, caranya begini. Kita cari suku yang sejenis. Misal suku sejenisnya yang sama variabelnya, itu yang dimasukkan dengan suku sejenis. Nah, suku sejenisnya apa? X. Nah, berarti kita kelompokkan 4x ditambah 4x dikurang 5x. Nah, sudah kita kelompokkan X-nya, berarti tinggalnya 9 dan 2. 9 dikurang 2. Berarti 4 dikurang 5. Kan tadi 4 dikurang 5 X. Kan yang kita kurangkan yang di depan. Nah, berarti 4 kurang 5, 9 kurang 2, 7. Sama dengan 4 dikurang 5 kan min 5X ditambah 7. Ini juga sama, 4 mempunyai 4 suku. Yang kita lakukan pertama apa? Dikelompokkan yang suku sejenis. Suku sejenisnya X. 2X yang mana suku sejenisnya? Kan 4, berarti 2X ditambah 4X. Yang kedua suku yang sama Y, 5, berarti 3Y dikurang 5Y. Berarti kita tinggal tambahkan dan jumlahkan yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Nah, berarti 2 ditambah 4, 3 dikurang 5, hasilnya 6X dikurang 2Y. Nah, ini tidak bisa, ini sudah sederhana, tidak bisa kita kurangkan karena variabelnya tidak sama atau suku sejenisnya tidak ada. Nih, kita coba di penerapan di kehidupan kita sehari-hari untuk kita menerapkan tentang aljabar. Yang pertama, contoh yang pertama. Nah, Pak Tohir ini memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dengan ayam yang dimiliki Pak Tohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan Y rupiah. Tuliskan bentuk aljabar kan. Kita nggak tahu sapinya berapa satu, ayamnya berapa satu. Ini sudah dikasih clue kalau untuk sapinya X dan untuk ayamnya Y. Jadi kita masukkan aja 27 kan udah diketahui, sapinya belum, berarti kita ganti sapinya sebagai variabel X yang udah dikasih tahu bahwa sapi itu X dan ayam itu Y. Tinggal 27X ditambah 1.500Y karena pedagang ingin membeli semuanya, ingin menjumlahkan semuanya. Nah, begitu. Nah, semoga mendapatkan pemahaman dari video ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.